Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang critical thinking. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Regita Berliana Putri, NIM 2019-33238. Saya Irsada Salemnita, NIM 2019-33241. Yang ketiga ada Sanim 2019-33255. Yang keempat ada Yuan Indrawan NIM 2019-33265. Kelompok kami membahas tentang penalaran ilmiah dan hubungannya dengan pemecahan masalah kasus guru IPA SD atas. Pendahuluan, pemecahan masalah memiliki tempat yang menonjol dalam penalaran ilmiah karena dampaknya terdapat perubahan dan peningkatan perkembangan emosional, kognitif, dan psikomotorik. Asosiasi Amerika untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan tahun 1993 menekankan hubungan antara berpikir dan pemecahan masalah ini dan menganggap pemecahan masalah terdiri dari proses dasar, strategi, dan sumber pengetahuan. Penalaran ilmiah perlu dipromosikan sejak dini dan dikembangkan selama bertahun-tahun sekolah berikutnya menggunakan konteks pemecahan masalah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan guru sains sekolah dasar memiliki latar belakang yang memadai dalam pemecahan masalah dan penalaran ilmiah untuk memungkinkan peluang tersebut. Lanjut. Latar belakang dari jurnal ini adalah fungsi kurikuler dan peran instruksional penalaran ilmiah dan pemecahan masalah adalah untuk mendorong keterlibatan siswa dan pembelajaran IPA. Keberhasilan pendekatan seperti itu tergantung pada pemahaman guru tentang penalaran ilmiah dan pemecahan masalah dan kemampuan mereka untuk memotivasi pengembangan siswa dari kemampuan ini. Adapun rumusan masalah dari jurnal ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat penalaran ilmiah berdasarkan strategi pemecahan masalah di kalangan guru IPA di sekolah dasar atas. Yang kedua, apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam penalaran ilmiah berdasarkan strategi pemecahan masalah antara guru IPA sekolah dasar atas karena jenis kelamin, pengalaman bertahun-tahun, kualifikasi, dan spesialisasi. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini merupakan survei terhadap populasi utuh guru SD atas yang mengajar IPA. Ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bisa digunakan dalam studi serupa yang menguji kemampuan, keterampilan, atau pandangan peserta Tajudin dan kawan-kawan 2012. Menggunakan pendekatan deskriptif untuk memetakan tingkat kemampuan penalaran ilmiah terhadap metodologi pembelajaran antara mahasiswa IPA, matematika, dan teknik. Demikian pula, Huang Wuxi dan Lin 2014 menggunakan pendekatan deskriptif untuk mempelajari bagaimana menggunakan Facebook berbasis berita ilmiah meningkatkan pandangan siswa tentang sifat matematika dan pengetahuan sains. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Pertanyaan penelitian 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penalaran ilmiah secara keseluruhan dari guru IPA sekolah dasar atas ini dinilai tinggi. Semua skor presentasi benar subskala antara 63 dan 90%. Dinilai sedang hingga sangat tinggi. Kinerja tertinggi adalah untuk subskala interpretasi. Kinerja terendah adalah untuk masalah subskala identifikasi. Hasil menunjukkan standar deviasi yang cukup besar karena variabilitas skor, yang berkisar antara 16 hingga 31 untuk tugas pemecahan masalah total, dan 1-8 untuk subskala identitas masalah, dan dari 1 hingga 6 untuk subskala lainnya.
Hasil pembahasan. Pertanyaan penelitian 2. Potensi perbedaan gender dieksplorasi dengan T besar. Tes menggunakan cara standar deviasi dan ukuran efek untuk kelompok tertentu guru sains. Hasil mengungkapkan perbedaan yang signifikan antara sarana penalaran ilmiah secara keseluruhan yang mendukung guru perempuan. Hasil tes subskala mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam mendukung guru perempuan untuk 2 subskala identifikasi masalah terinterpretasi. Nilai dan ukuran efek menunjukkan bahwa perbedaan signifikan karena jenis kelamin kecil dan harus diambil secara terbatas. Variasi dalam temuan gender ini mungkin karena variasi konteks program pendidikan dan adopsi atau non-adopsi metode pengajaran modern yang berpusat pada peserta didik yang bertujuan untuk mempromosikan keterampilan kognitif perempuan dan laki-laki. Kesimpulan, guru harus menciptakan situasi di mana siswa memberlakukan praktik sains untuk membangun argumen berbasis bukti untuk membangun pengetahuan dan penjelasan mereka sendiri. Berlin dan Hammer, 2012. Penelitian ini menunjukkan bahwa guru-guru yang berpartisipasi ini mengintegrasikan penalaran ilmiah dan pemecahan masalah pada tingkat yang relatif tinggi, 74,12%, yang menunjukkan kesadaran para guru IPA ini akan pentingnya praktik sains untuk pembelajaran siswa mereka. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa guru perempuan lebih banyak mempraktikkan penalaran ilmiah daripada guru laki-laki. Temuan ini menunjukkan bahwa peran gender terus mempengaruhi keputusan individu tentang pendidikan dan karir. Uni Eropa 2011. Pengaruh ini diwakili misalnya dalam penelitian ini bahwa mengajar sebagai karir di distrik Khalil Palestina menarik wanita cerdas, sedangkan pria yang setara tertarik pada karir lain seperti teknik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.